Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Usak Sehir episode ke-11. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Sambil berlinangan air mata, Alia bertanya kepada Cihan, "Apakah kamu tahu mengenai video ini? Mengapa kamu menyembunyikan ini dari aku?" Alia marah dan pergi meninggalkan mansion, diikuti oleh Cihan. Diam-diam Sadakat melihat kejadian itu dan mengerti penyebab kepergian Alia malam itu setelah melihat video Boran di kamar Alia. Alia selamat dari kecelakaan mobil. Cihan berhasil menolong Alia dan mengomel kepada Alia, "Kemana kamu mau pergi dengan kondisi marah seperti itu?" Alia berkata, "Aku sangat terluka. Aku ingin pergi dan melupakan segalanya. Tapi itu tidak bisa aku lakukan karena aku mempunyai anak, Dennis. Boran juga menyerahkan aku kepada kamu demi Dennis. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana aku menerima hal seperti ini." Cihan hanya menjawab kalau itu permintaan terakhir Boran. "Aku harus menerimanya. Aku akan melindungi kamu dan Dennis." Alia ngotot, "Aku bisa melindungi diriku sendiri dan Dennis. Aku tidak perlu apa-apa dari kamu." Bagaimana bisa Boran ingin hal semacam itu buat istrinya? Apakah Boran tidak pernah mengerti diri aku? Apakah aku tidak mengerti suami aku? Mengapa aku buta selama ini? Bagaimana dapat aku tidak melihat semua ini? Cihan bilang, "Aku yang memerlukan kamu. Aku akan memenuhi janjiku kepada Boran." Aku yakin Boran juga sulit untuk membuat keputusan seperti itu, karena Boran sangat mencintai kamu dan Dennis. Boran sangat cemas akan kehidupan kamu dan Dennis. Oleh karena itu, Boran ingin agar aku melindungi dan menjaga kamu dan Dennis. Alia ngotot kalau tindakan semacam itu sama sekali tidak dapat dimaafkan. Cihan berkata, "Aku mendapat video ini dari Iset. Aku mempunyai kode rahasia antara Boran dan aku sebagai passwordnya. Sedangkan kamu mendapat kopi video ini tanpa password." Alia bilang, "Aku mendapat flash disk ini ada di dalam tasku. Aku tidak tahu siapa yang memasukkannya ke dalam tas." Cihan berbohong kalau ia tidak tahu orang yang memasukkan flash disk ke dalam tas Alia. Setiba di mansion, Alia bertanya kepada Sadakat, "Apakah kamu yang memasukkan flash disk itu ke dalam tas aku?" Sadakat menjawab, "Jika aku mau kamu mengetahuinya, aku akan langsung memberikannya kepadamu, bukan memasukkannya ke dalam tas. Aku tidak memberitahu kamu demi Boran. Sekarang kamu tahu kamu menikah dengan Cihan karena permintaan terakhir Boran. Cepatlah bercerai dari Cihan dan pergi dari sini." Cihan menyuruh Alia pergi ke kamar. Alia meminta flash disk Boran yang diambil Cihan dari laptop Alia. Cihan berbohong telah menghapus rekaman video Boran karena Alia terlihat sangat sedih. "Aku telah menduga sebelumnya kamu akan sedih. Karena itu aku tidak mau memberitahu kamu mengenai video Boran." Alia mengomel, "Aku tidak tahu harus marah kepada kamu atau merasa kasihan kepadamu. Kamu tinggal dalam kehidupan yang bukan keinginan kamu sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan hal ini? Aku juga mulai tinggal dalam kehidupan yang bukan keinginan aku bersama kamu. Suami aku yang melakukan ini kepadaku. Sekarang aku mengerti mengapa kamu memaksa ingin menikahi aku. Keinginan Boran tidak masuk akal sama sekali. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Kita tidak bisa meneruskan perkawinan ini. Biarkan aku pergi bersama anakku. Biarkan kita berdua hidup bebas." Cihan hanya diam saja dan pergi meninggalkan Alia. Cihan segera menelepon Mine, tapi Mine tidak mau menerima telepon Cihan. Alia mengunjungi makam almarhum suaminya, Boran. Sambil berlinangan air mata, Alia berkata, "Mengapa kamu melakukan hal ini kepadaku? Mengapa kamu membohongi aku selama bertahun-tahun? Sekarang aku mempunyai perkawinan yang tidak aku inginkan sama sekali
disebabkan oleh kamu. Aku sangat mencintaimu. Mengapa kamu tidak mencintai aku seperti yang aku lakukan? Ketika kamu merekam video itu, artinya kamu sudah melepaskan aku. Sekarang aku juga akan melepaskan kamu. Alia melepaskan cincin kawin boran dari jari manisnya dan menimbunnya di dalam tanah serta mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Alia menelpon kedutaan Kanada, menanyakan paspor Dennis yang belum diterimanya. Alia minta agar paspor Dennis segera dikirim ke rumah sakit tempat Alia bekerja, karena Alia akan segera meninggalkan negara ini. Jihan mendatangi Mine. Mengapa kamu tidak menjawab telepon aku tadi malam? Mengapa kamu membiarkan Alia melihat rekaman video boran? Mine bilang, hari demi hari, aku melihat kamu semakin dekat dengan Alia dan semakin menjauh dari aku. Kamu seperti bukan Jihan yang dulu. Kamu bersama aku, tapi pikiran kamu ada di tempat lain. Kamu membuat aku percaya kalau setelah Miriam, kamu tidak akan jatuh cinta lagi dengan orang lain. Jihan membantah perkataan Mine. Aku tidak jatuh cinta dengan siapapun. Mine bertambah emosi dan marah mendengar perkataan Jihan tersebut. Aku menerima kamu karena aku sangat mencintai kamu, tapi kamu jatuh cinta kepada Alia. Apa masalahnya bila setiap orang tahu akan kebenarannya? Jihan berkata, apakah kamu tahu kalau video itu bisa menyakiti hati wanita? Mine bilang, kamu tahu perasaanku kepada kamu. Aku dijadikan istri siri yang tidak diinginkan. Apakah kamu memikirkan perasaan aku? Apakah kamu memikirkan berapa banyak aku terluka? Aku juga seorang wanita. Dengan kesal, Mine pergi meninggalkan Jihan. Alia melihat Jihan datang menengok Edsmel yang sedang dirawat di rumah sakit. Alia kaget mendengar Edsmel berkata kalau Jihan akan membunuhnya. Jihan berkata kepada Sahin, Edsmel akan membunuh Kaya di dalam penjara. Aku menyuruh orang untuk menyakiti Edsmel, bukan membunuh Edsmel. Alia mengajak Jihan keluar kamar. Alia merasa iba. Kamu adalah laki-laki yang sangat tidak bahagia, yang membawa beban keluarga di pundak kamu. Kamu terlihat sangat capek dan letih. Jihan bilang, aku tidak pernah ingin memimpin keluarga Albora, meskipun keluarga membesarkan aku seperti ini. Seharusnya ini adalah tugas Boran. Jihan melihat jari tangan Alia hanya memakai cincin kawin dari Jihan. Tiba-tiba Jihan menerima telepon yang memberitahu kalau Sadakat menemukan hotel tempat Nare berada dan membawanya kembali ke rumah Oskan di Mardin. Alia dan Jihan mendatangi rumah Oskan untuk menemui Nare. Nare berkata, tadi malam aku mau melarikan diri bersama Sahin. Aku pikir dapat meninggalkan semuanya dan berbahagia. Jihan bilang, kalau aku tidak melukai Edsmel, Kaya akan mati dibunuh Edsmel. Nare minta maaf kepada Jihan. Itu kesalahanku. Semalam aku menunggu Sahin, tapi Sahin tidak datang lagi. Aku memang wanita lemah. Alia dan Jihan mengajak Nare pulang ke mansion, dan Jihan yang akan mengurus masalah perceraian Nare. Tapi Nare tidak mau kembali ke mansion. Nare tidak mau membebani Jihan yang sedang menangani urusan Kaya dan Edsmel. Nare memeluk Jihan. Alia menyuruh Nare datang ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya. Sesampainya di mansion, Alia melihat Dennis sedang bermain ayunan bersama Zeynep. Sadakat memuji Zeynep yang pandai menjadi seorang ibu. Dengan sebal, Alia melihat ke arah Sadakat dan mengajak Dennis bermain. Alia mendatangi Sahin dan Sherin yang sedang menunggu ayahnya, Edsmel. Aku sudah bicara dengan dokter yang menangani Edsmel. Edsmel akan sembuh. Fidan, istri Edsmel muncul dan menyindir Alia. Kamu mau Edsmel cepat pulih supaya Edsmel cepat dikirim balik ke penjara dan orang yang dikirim Jihan cepat bisa membunuh Edsmel. Kamu juga dengan cepat menjadi istri Jihan. Alia hanya terdiam mendengar tuduhan Fidan. Tiba-tiba Jihan memanggil Alia dan menyuruh Alia pergi ke kamar prakteknya.
Alia berpesan supaya Jihan tidak membuat keributan dengan Fidan dan Sahin karena berada di rumah sakit. Jihan mengancam Sahin, jika Edsmal mencoba menyakiti Kaya lagi, lihat apa yang akan terjadi. Jihan melihat kamar praktek Alia dan berkata, jika aku membuka klinik untuk kamu, aku akan membuat ruangan yang lebih bagus. Jihan menunjukkan foto Alia bersama Dennis dan memuji kalau Alia telah membesarkan seorang anak yang sangat tampan. Jihan bilang, aku mencari kamu di mansion, tapi tidak menemukanmu. Mengapa kamu tidak memberitahu aku kalau kamu tugas malam? Aku merasa khawatir. Demir ada di sekitar rumah sakit. Alia minta maaf kepada Jihan. Jika aku bertugas malam lagi, aku akan memberitahu kamu sebelumnya. Jihan akan menempatkan orang untuk menjaga Alia di rumah sakit. Jihan lalu pergi meninggalkan Alia. Esok paginya, diam-diam Jihan tersenyum melihat keakraban Alia dengan Dennis dan mendengar kalau Dennis berulang tahun hari ini. Setiba di kamar praktek, Alia membuka amplop berisi paspor Dennis. Tak lama, Nare datang dan berkata, aku tidak ingin bertemu Sahin lagi. Alia bilang, waktu adalah obat yang paling baik. Tapi Nare bilang, waktu lebih menyakiti aku. Aku bertambah sakit hati. Alia memberitahu Nare kalau hari ini Dennis berulang tahun dan belum memberitahu Jihan. Dennis ingin naik kuda setiap ulang tahun. Mengapa kamu tidak memberitahu aku mengenai video Boran? Nare berkata, aku mengerti kamu marah kepada Boran, tapi jangan menyalahkan Jihan. Kemudian Alia memeriksa kesehatan Nare. Setiba di mansion, Alia dan Nare terkejut melihat pension telah dihias untuk ulang tahun Dennis. Alia membawa kue ulang tahun untuk Dennis. Semua orang di mansion gembira melihat Dennis meniup lilin ulang tahunnya. Alia mengucapkan terima kasih kepada Jihan karena telah menyiapkan acara ulang tahun Dennis. Alia terpesona dan kagum melihat Jihan menggendong dan memeluk Dennis dengan erat dan mengatakan sangat mencintai Dennis. Jihan juga memberi hadiah kuda poni untuk Dennis. Alia terpesona untuk kedua kalinya melihat kebahagiaan Dennis yang berkata, aku tidak mempunyai ayah, tapi aku senang ada Jihan bersamaku. Nare memberitahu Jihan agar meninggalkan Mine. Jihan bilang, aku sangat marah kepada Mine, tapi Mine mempunyai alasan sendiri. Aku tidak dapat mencintai seorang wanita pun. Nare berkata, jika kamu melepaskan Mine, kamu takut jatuh cinta kepada Alia. Jihan marah, kamu lupa siapa Alia? Dia istri Boran. Bagaimana aku dapat melakukan hal semacam itu? Di mansion, diam-diam Sadakat menelepon dan menyuruh orang untuk membunuh Edsmal yang sedang dirawat di rumah sakit. Jihan mengajak Alia naik kuda bersama. Dengan melingkarkan lengannya ke pinggang Jihan, Alia pergi berkuda. Mereka tertawa bahagia. Jihan berkata, Boranlah yang mengajarkan aku naik kuda. Mengapa kamu melepaskan cincin kawin Boran? Alia bilang, aku mengucapkan selamat tinggal kepada Boran. Aku marah kepada kamu disebabkan Boran. Sekarang Boran hanyalah ayah dari Dennis. Aku sangat terluka. Dulu aku sangat mencintainya. Jihan mengajak Alia kembali ke mansion. Alia terperangah mendengar Dennis mengigau dalam tidurnya, menunjukkan kalau Dennis masih membutuhkan perhatian seorang ayah. Tak lama Umu datang menemui Alia dan mengatakan kalau Alia perlu ke kamar Zainab. Alia menceritakan semua tentang Zainab kepada Jihan. Di hadapan Sadakat, Alia dan Zainab, Jihan berkata, aku telah memanggil imam untuk menikahkan Zainab agar tidak dibunuh orang tuanya. Aku menyetujui tanpa minta izin dahulu kepada Alia. Alia bilang Zainab telah hamil 16 minggu. Tanpa minta pendapat Zainab, Sadakat membawa Zainab ke mansion dan akan memberikan cucu sekitar 5 bulan lagi. Alia memberikan selamat kepada Sadakat. Jihan juga menyindir Sadakat telah mendapatkan cucu sekarang.
Sadakat sangat marah kepada Zainab karena telah menipunya. Jihan menyuruh Umu membawa Zainab ke kamarnya. Jihan mengomel, "Aku sudah memberitahu kamu untuk tidak melakukan hal itu." Sadakat berkata, "Kamu perlu mempunyai seorang anak." Tiba-tiba ada telepon untuk Sadakat dan memberitahu kalau Musafir menyelamatkan Edsmel dengan membawa polisi sebelum orang Sadakat membunuh Edsmel. Jihan tahu kejadian ini. Sadakat marah dan berteriak kepada Jihan, "Mengapa kamu menghentikan aku untuk membunuh Edsmel yang jahat itu?" Jihan bilang, "Kamu tidak boleh membunuh siapapun. Kamu tidak boleh berlaku semaunya." Sadakat ngotot, "Kamu akan menyesalinya nanti. Bagaimana kalau kebenaran itu terungkap? Boran adalah anak Edsmel. Jika Edsmel tahu, ini akan menjadi bencana untuk kita. Dennis adalah cucu Edsmel. Jika Edsmel tahu, dia akan mencoba mengambil Dennis dari kita." Jihan terkejut mendengar pengakuan Sadakat. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang baru dan seru ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.